Jadi sebenarnya kasus ini bermula dari Kim, cuma diperbesar oleh si Rasman. Jadi ya itulah resiko. Dia yang pertama kali ngomong ke wartawan seolah-olah dia merasa kurang dihormati sebagai wanita, padahal dia sudah saya naikkan derajat dia dari yang tidak dikenal, dari yang semula hanya tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah menjadi dikenal di lingkungan pergaulan jet set, gara-gara masuk TV saya buat, masuk jadi pemeran figuran di suatu TV, di mana saya sebagai salah satu host, dan itu adalah permintaan dia di awal. Kemudian ternyata ocehan dia itu, walaupun sebenarnya masih ocehan yang tidak terlalu fatal, dimanfaatkan oleh Rasman alias si botak. Dia langsung merekayasa tuduhan itu seolah-olah bukan lagi sebatas kurang menghormati wanita, tapi malah dibilang saya ada kelainan seks dan melakukan kejahatan seks. Padahal menurut si Kim dia tidak pernah mengatakan begitu. Kenapa? Ya nanti tergantung pembuktian. Apakah benar dia tidak pernah menyuruh Rasman menyebutkan penjahat. Kan inti pokoknya penjahat seks dan kelainan seks. Ya, saya katanya melakukan kejahatan seks. Apakah Iklim Hakim sudah bantah? Saya nggak pernah mengatakan gitu katanya. Ya, nanti tergantung persidangan. Ya betul, betul. Hari ini mulai pagi saya dampingin Iklim Hakim ya dalam rangka untuk BAP sebagai tersangka terkait dengan laporan Bang Hotman Paris ya. Kondisi Iklim Hakim sebenarnya harusnya dia itu minta izin untuk tidak hadir ya karena kondisi kurang fit ya. Tapi mau tidak mau supaya masalah ini juga cepat selesai ya, maka ya kita sepakat untuk datang tadi kan, walaupun dalam kondisi sama-sama memang kurang fit ya. Kedepannya nanti ya panjanglah prosesnya ya, setelah pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian nanti Pak Rasman juga nanti akan dipanggil di BAP dengan hal yang sama. Nah, baru kemudian nanti berkasnya nanti ya kalau misalnya memenuhi unsur tentu saja ya nanti kan dilanjutkan ke persidangan sampai sidang di pengadilan. Mungkin ketika hasil dari konsultasi beliau menyimpulkan sendiri gitu loh. Tapi berarti ada dalangnya kan? Aduh, no comment deh kalau itu. Ya intinya semuanya udah pada jalurnya, sudah benar-benar aku tuangkan dari A sampai Z, dari awal aku bagaimana bertemu dengan Bang Hotman dan bagaimana pula aku bertemu dengan Bang Rasman ini gitu. Semuanya sudah aku tuangkan sampai pada titik terakhir juga gitu. Sebelumnya memang kita ada komunikasi gitu via telepon dan tidak ada pembahasan itu gitu. Setelah bertemu pun materi pressconnya beliau yang keluar dari mulutnya beliau, pas ketemu pun itu kita tidak sempat untuk briefing apa segala macam karena beliau juga datangnya telat gitu, sampai akhirnya saya mendapati penekanan ya, permintaan dari beliau untuk menjadikan saya istrinya. Terus dari situ juga akhirnya kita preskon, beliau mengutarakan itu di publik. Saya cukup kaget gitu, sangat kaget bahkan gitu. Dan tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin sudah beliau rangkum sehingga beliau bisa utarakan mungkin. Sebenarnya sudah ada gambaran sedikit bahwa kita akan membicarakan perihal saya dengan Bang HPH, tapi tidak ada kata pelecehan apalagi kelainan seksual. Itu tidak ada. Terkait dengan laporan saya terhadap saudara atau saudari Putri Iklim Aprili alias Iklim Hakim yang diduga telah melakukan kebohongan atau pernyataan bohong atau informasi palsu atau pernyataan palsu di akta otentik dan atau yang dapat menimbulkan keonaran. Karena itu tadi sudah diperiksa secara cepat yaitu Ibu Ade Suryani. Dan setelah berdiskusi tadi kita akan menambah saksi tambahan di luar yang sudah ada, yaitu Ibu Ade dan satu orang dari kantor hukum saya, serta satu orang lagi saksi yang menyaksikan ketika dilakukan konfrontir
di Mabes Polri Bareskrim bahwa Iklim Hakim menyatakan di depan penyidik, di depan saya, depan kuasa hukum Iklim Hakim sendiri, bahwa dia menyatakan tidak pernah menandatangani surat kuasa. Sementara dalam pencabutan surat kuasa, dia menyebut bahwa dia mencabut kuasa dan ingin menyelesaikan sendiri dengan nomor perihal yang sama, yaitu dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan saudara Hotman Paris Hutapea. Kemudian dia juga membantah tidak pernah menandatangani surat keterangan bahwa dia benar memberikan data ke saya, menyampaikan informasi yang valid kepada saya sesuai dengan penjelasannya. Dan itu dia bantah semua. Karena itu saya katakan kami mengambil langkah hukum yang secara cepat dan tegas untuk ini orang. Jadi Pak Rasmannya melaporkan Iklim Hakim terkait dengan masalah pemalsuan akte autentik, ya, penipuan, kemudian masalah memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan bukti sekilas yang kita lihat itu adalah surat kuasa yang dibuat oleh Pak Rasman. Itu sebagai barang bukti bahwa Kim memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 266 katanya. Ya, pertanyaan saya, konteks 266 itu adalah memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik, ya. Nah, artinya akte autentik itu adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pertanyaan saya, Pak Rasman itu pengacara atau pejabat negara yang berwenang untuk membuat akte? Maka hal itu tidak perlu jauh kita tanggapi lah, karena kita lihat memang laporannya dipaksakan gitu kan, karena antara yang dilaporkan pasalnya dengan barang bukti yang diajukan yang tidak sinkron, itu yang kita lihat ya. Makanya kita tidak perlu tanggapin terlalu jauh masalah yang di Polda. Kalian coba cermati ya, di awal dia datang ke saya Iklim Hakim menjelaskan bahwa dia diduga dilecehkan Hotman. Buatlah surat kuasa. Kemudian dia minta juga dibawa ke lembaga terkait, sehingga kita direspon oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diterima oleh Ibu Ice, dan itu mewakili Ibu Menteri. Dan dia bicara ke media, dan dia bicara di situ kepada Ibu Ice dan tim dia. Dan itu bicara di dalam ruangan juga yang di situ, buktinya, ya, yang saya katakan private, dan buktinya ada semua. Saya merasa dijebak. Indikasi dari abang itu apa? Merasa dijebak? Iya, di awal dia berkomunikasi, nangis, memberikan data-data semua, kemudian dia dengan seenak perutnya mengatakan bahwa tidak ada tanda tangan kuasa, tidak pernah menceritakan bahwa ada pelecehan. Terus apa itu yang dia tanda tangani itu? Saya sudah minta cek lab, cek laboratorium kriminal Mabes Polri. Itu akan terbukti benar atau tidak tanda tangan, dan semua datanya ada di saya. Terus kemudian katanya ada masalah apa? Keterangan palsu di bawah sumpah. Ya, sumpahnya itu sama siapa kan gitu. Konteks masalah sumpah itu sumpah di bawah sumpah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, misalnya sumpah di pengadilan, ya. Orang berikan keterangan palsu di bawah sumpah di pengadilan itu kan bisa diproses. Nah, pertanyaannya itu Kim itu sumpah di mana gitu kan, sehingga Pak Rasmannya itu keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh Kim. Masalah keterangan Kim terkait dengan laporan Pak Hotman Paris berbeda dengan keterangannya dia, itu kan sah-sah saja, karena posisi Kim itu sebagai terlapor sama dengan dia. Jangankan Kim memberikan keterangan yang berbeda, dia pun dilindungi oleh undang-undang, ya. Saya pikir seperti itu. Jadi menurut Kim itu kan ada banyak surat kuasa itu yang seperti yang di Polda berbeda dengan yang dia tanda tangani. Kemudian yang di sini ada perbedaan juga. Maka yang seperti yang dia sampaikan itu maka menjadi tanda tanya bagi Kim terkait dengan surat kuasa yang dijadikan sebagai barang bukti itu sendiri. Apakah intinya kan pertama, apakah si Kim menyuruh si Rasman memposting di Instagram bahwa saya penjahat seks atau melakukan kejahatan seks? Itu satu, apakah benar dia menyuruh? Tapi kalau sekiranya pun benar menyuruh, sekiranya pun benar Kim menyuruh Rasman, apakah Rasman boleh segitu gegabah memposting di Instagram bahwa saya penjahat seks atau kejahatan seks tanpa ada putusan pengadilan, tanpa laporan polisi, tanpa somasi, tanpa peringatan, tanpa inisial?
Jadi dia akan kena, mundur ke kiri ke kanan kena. Kalau benar Kim menyuruh, boleh nggak pengacara tiba-tiba menuduh orang sebagai pelaku kejahatan seks tanpa ada bukti? Ya, emang dia kan nggak pernah meriksa saya secara medis bahwa saya itu supernatural normal gitu loh. Iya, langsung saya utarakan, abang salah gitu. Dari sejak awal abang itu salah, karena tidak ada kita pembahasan itu gitu. Tapi kenapa itu keluar? Saya bilang saya takut itu menjadi masalah baru dan bahkan mungkin bisa menjadi lebih besar. Tapi beliau menenangkan saya dengan kata-katanya, dengan ibarat kata meyakinkan saya supaya saya tetap tenang, tetap karena beliau ada gitu loh. Beliau akan membackup semua ini sampai akhirnya ya aku juga sedikit tenang, tapi tetap aja gitu ternyata malah memblunder kan pada kenyataannya gitu. Kan yang berhadapan ini kan person to person, Rasman versus Hotman, face to face. Knowledge, ayo, ya kan? Fisik, ayo. Mana? Saya pingin sekali ada kasus yang dia pegang dan saya pegang. Dia kuasa hukum sebelah, saya kuasa hukum sebelah. Baru kalian tonton gitu loh. Jadi nggak selalu bilang, gua ini pengacara internasional, gua pengacara ini, itu Rasman dari daerah. Memang dari daerah baru ke Jakarta. Pak Jokowi presiden itu dari Solo baru nyampe Jakarta. Hotman dari mana? Kan kampung kau di sana, si apa sana, Lagu Boti. Saya sudah datang kok ke sana. Dan saya merantau. Saya jelas. Jadi proses hukum berjalan, tidak usah terlalu pede, bilang-bilang nggak mau damai. Yang minta damai siapa? Bilang-bilang pengacara daerah, tunjukkan ke saya siapa pengacara yang tidak berasal dari daerah yang kaya. Jadi sekarang udah mulai ragu kok sama dia kan, bahwa Rasman akan ini. Dan grup-grupnya itu sekarang pada ribut di antara mereka. Kena di atas langit ada langit, dan Allah akan memperlihatkan kebenaran bagi orang-orang yang zalim terhadap orang yang berhasil. Kenapa tiba-tiba si Rasman ingin benar menjatuhkan saya? Karena pertama memang faktor iri sudah ada, karena memang kesuksesan saya sama dia sudah kayak gunung dan dataran bawah gitu loh. Ya, sudah lu beda gitu kesuksesannya. Jadi dia nggak ada alasan sebenarnya bersaing sama aku karena udah beda, mau diapain gitu kan. Cuma waktu dia dipecat sama Richard Lee, kan dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Kemudian setelah dia dipecat oleh Richard Lee, saya bikin postingan sama Richard Lee tentang bisnis skincare, di mana kami akan gabung dalam perusahaannya Richard Lee. Dikira dia, akulah otak pemecatan dia, makanya dia mulailah dendam sama aku dengan merekayasa kata-kata saya penjahat seks, melakukan kejahatan seks, saya punya kelainan seks. Itu dia posting di Instagram tanpa somasi ke saya, tanpa surat peringatan, tanpa klarifikasi, tanpa menyebut inisial, bahkan tanpa laporan polisi. Jadi memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Itu akan terkait. Nanti akan terkejar sendiri kan. Pertanyaan pertama dia akan katakan, benar nggak ini ada tanda tangani? Kan akan dicek. Kemudian benar nggak bercerita dilecehkan? Iya. Terus bagaimana dengan Hotman? Kan akan terseret. Panggil Hotmannya. Kalau saya nggak duduk berbohong, saya laporkan Hotman. Tapi dalam konteks penegakan hukum pidana, idealnya Dumas Iklim Hakim kepada Bareskrim Mabes Polri itu yang diproses lebih dulu. Benar tidak perlakuan dugaan pelecehan ini? Barulah diproses laporan Hotman. Ini kok malah duluan Hotmannya diproses. Nah, Iklim Hakim bilang tidak pernah itu tanda tangan. Padahal dia jelas dalam WA chattingan ke saya dan Gusti, dia minta tanda tangannya dicontoh untuk dibawa ke waktu itu Karobin Os Mabes Polri, yaitu Bapak Brigjen Boli. Ada tanda terimanya. Kalau terkait Iklim Hakim ini dia belum merespon, saya lihat. Nah, mungkin dia masih lihat dulu, pelajari dulu seperti apa masalahnya, dia dalami dulu. Tapi yang pasti saya yakin Iklim Hakim pasti akan minta bantu dia. Dan saya berharap supaya dia juga bantu Iklim Hakim supaya fair gitu. Kenapa? Karena kelihatan nanti. Karena nggak akan mungkin Iklim Hakim diam saja. Mesti ingat deh, kasusnya mesti jalan. Mesti jalan. Kasus ini sudah 2 kali digelar. Pertama di Direktorat Cyber Mabes Polri,
sudah ditetapkan tersangkanya, yaitu Rasman dan Iklim Hakim. Kemudian si Rasman mengadu ke Wasidik Mabes Polri. Akhirnya dilakukanlah gelar kedua di Wasidik, yaitu pengawasan penyidikan. Dan tetap hasil penyidikan mendukung status tersangkanya Rasman dan Iklim Hakim. Hanya perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Itulah yang mungkin dilakukan hari ini sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil gelar Wasidik, bahwa tersangka didukung oleh mereka status tersangka dari si Rasman CS. Cuma katanya perlu kan dilakukan mediasi. Makanya minggu lalu hari Senin kan saya kan mediasi, tapi si Rasman itu nggak berani datang karena dia udah tahu saya tidak akan pernah berdamai dengan manusia seperti itu, ya. Dan dianggap mediasi sudah gagal, jadi penyidikan akan berlangsung terus. Dan saya dengar Rasman akan diperiksa sebagai tersangka hari Rabu ini. Jangankan pengacara, seorang hakim agung pun kalau melakukan tindak pidana tidak kena imunitas. Jangankan pengacara, seorang hakim agung, bahkan presiden. Itu aja. Oke? Ya, intinya kan kenapa kalau memang hakim misalnya kebal, kenapa hakim banyak di penjara? Kenapa hakim ada yang sampai rumahnya digerebek? Itu nggak benar, ya. Imunitas pengacara itu artinya kalau melakukan dia itu secara benar. Jadi kalau kau ada gugatan, gugatlah di pengadilan. Target utama agar Rasman mendapatkan sanksi hukum atas mulutnya yang tidak bisa dijaga. Mulutnya dan kelakuannya yang tidak bisa dijaga. Nikmatilah jadi tersangka kau, botak. Ahli saya itu sudah diperiksa 3 orang di Bareskrim Mabes Polri terkait laporan Hotman Paris, dan 3-tiganya, ya, termasuk dari Universitas Negeri Jakarta, menyatakan bahwa tidak ada unsur yang bisa menjadikan saya tersangka, apalagi masuk ke ranah persidangan. Karena itu saya percaya hasil gelar khusus di bawah pimpinan, dalam hal ini Bapak Biro Wasidik dengan dihadiri Propam, Divkum, kemudian mewakili Irwasum, juga penyidik yang ada di situ, kasus terhadap saya yakin harus segera dihentikan karena tidak punya dasar. Jadi siapa yang bersalah dalam skenario ini adalah, pertama patut diduga Iklim Hakim. Yang kedua, saya saudara Hotman Paris, karena mereka yang melakukan perbuatan mereka. Ini sudah 16 bulan. Tidak apa-apa. Tarung ini insya Allah akan berakhir, dan saya tahu bahwa yang benar pasti akan mengalahkan yang batil. Jadi fitnah keji seperti ini tidak perlu kalian lakukan. Mudah-mudahan kau datang Rabu, nikmatilah statusnya sebagai tersangka, ya. Saya tidak akan berhenti sampai kau diadili. Itulah bukti bahwa aku tidak penakut sama kau. Sampai kau diadili, ya. Karena kau perlu perbuatanmu selama ini. Sayalah mewakili masyarakat menghentikan perbuatanmu. Sayalah yang sanggup wakil masyarakat menghentikan perbuatanmu, karena saya mampu lebih hebat dari lo. Sudah berapa banyak orang mengeluh tentang kelakuan kamu. Hai Rasman, berapa banyak klienmu yang mengeluh atas kelakuan kamu? Coba cek sendiri. Dan hanya sayalah yang mampu bikin kau tersangka, karena gua mampu melawan kamu. Jadi jangan selalu tantang adu fisik. Nanti supir gua yang gua kirim melawan kamu. Nggak usah bodyguard gua, supir gua aja deh.